Halo teman-teman semua, kembali lagi di tutorial AutoCAD bersama saya Uci Ciro. Sekarang saya akan memberikan tutorial membuat pop gambar di AutoCAD. Jadi sebelum kita masuk ke AutoCAD-nya sendiri, saya mungkin mau memberikan beberapa materi ya tentang pop gambar ini. Yang pertama itu kita harus tahu dulu kertas gambar dan ukurannya. Jadi kertas itu ada kertas ukuran A1, A2, A3, ada B4, B5 gitu. Karena memang ukurannya itu berbeda-beda. Seri A, seri B, seri C, seri D itu berbeda-beda. Yang umum dipakai yaitu seri A, dan seri B ini biasanya dipakai untuk buku ya. Kalau untuk seri A itu biasanya buat ngeprint, buat bikin laporan. Jadi saya membahasnya itu lebih ke seri A. Jadi anggap saja seri A itu ini adalah satu gambar kertas seri A, dan ketika kita mau membagi dua ini maka jadilah A1. A1 dibagi dua jadilah A2, dan A2 dibagi 2 jadi A3, dan seterusnya sampai ukuran paling kecil yang biasanya ada dijual itu A5, ukuran 210 kali 148. Dan ini adalah ukuran garis tepinya. Ini dalam milimeter ya. Jadi kalau ukuran dalam sentinya itu A3 itu sekitar 42 cm dikali 29,7 dengan margin atau garis tepi 2 cm dan 2 cm. Jadi seperti ini adalah jadi seperti ini gambar kalau ada garis tepinya. Ini kalau dia potret, ukuran garis sebelah kiri itu harus lebih masuk ya ketimbang garis atas, kanan, dan bawah, karena ini akan dijilid. Yang untuk lanskap juga seperti itu. Untuk ukuran A ini dia harus lebih lebar ketimbang B, C, dan D. Ini adalah ukuran garis tepi gambar. Ini yang saya bilang sisi kiri atau A tadi, sisi atas, sisi kanan, dan sisi bawah. Jadi lebihnya itu bisa lebih 15 sampai 10 mili. Jadi kalau misalnya ini kertasnya A4, ini lebarnya 2 cm, sedangkan keliling di sini adalah 5 cm. Lalu kita bicara tentang kepala gambar atau kop gambar. Kop gambar ini adalah keterangan yang mencakup nomor gambar, judul atau nama gambar, instansi perusahaan yang membuat, dan yang harus tetap ditulis adalah skala ya, karena ini penting sekali untuk mengetahui berapa skala gambar tersebut. Lalu nama gambar, nama penggambar, pemeriksa, dan mengesahkan. Ini contoh kepala gambar yang lengkap, karena dia ada beberapa gambar ditunjukkan dari kodenya di sini. Lalu ada beberapa nama di sini, cincin, kunci katup, dan lain-lain. Untuk gambar bangunan biasanya menggunakan kop gambar lanskap, dan dia tuh berada di samping kanan. Ini berisi logo, lalu ini berisi logo, lalu proyeknya apa, nama perusahaannya apa, tim pro-nya siapa, judul gambar, keterangan, lalu yang memberi proyek siapa. Biasanya ini untuk shop drawing ya, atau gambar kerja.
Nah, ini kop gambar yang umum saja dipakai. Jadi ada nama, ada NPM, ada nama dosen, judul gambar, dan logo yang dipakai. Jadi ini notasi-notasi yang umum pada gambar yang dimasukkan pada kop. Ada judulnya, ada skala batang, ada notasi potongan, lalu ada keterangan, ada dimensi. Seperti ini, dimensi linear, align, ketinggian, sudut. Kalau ada keterangan, legenda jika dia berupa bangunan besar atau area besar, lalu arah mata angin ataupun arah kiblat, lalu garis pemotong. Jadi ini yang biasa digunakan pada gambar teknik secara umum. Nah, oke, sekarang kita akan langsung membuat gambar di AutoCAD-nya ya. Jadi ketika kita membuat kop gambar itu jangan pada bagian model, tapi bikinlah pada bagian layout. Di sini ada 2 layout. Layout ini bisa ditambah jadi 3. Jadi ini kita mau membuat kop ya. Ini anggap saja saya di layout yang kedua saja. Tadi kita harus tahu dulu ukuran gambar dan juga kertas apa yang kita gunakan. Umumnya itu kertas yang dipakai itu adalah kertas A3. Jika kita lupa ukuran kertas A3, kita bisa melihatnya di plotting gambar. Jadi ini saya ketik print atau Ctrl P. Ini continue to plot single sheet. Di paper size ini ada keterangan berapa ukuran gambar. A4 21 kali 297. Lalu ada A3 42 kali 297. Jadi yang umum dipakai itu A3 42 kali 29,7. 42 itu ke landscape, 29,7 itu ke potret. Jadi langsung saja kita bikin, boleh line secara manual, boleh polyline, boleh rectangle. Yang cepat mungkin rectangle ya. Oke, yang paling gampang itu rectangle, sehingga saya menggunakan rectangle. Saya ketik REC spasi, klik, lalu saya ketik 420,29.297. Jadi ini adalah ukuran kertas A3 ya. Lalu kita membuat garis tepinya tadi. Saya bikin offset 2. Lalu kita membuat garis tepinya lagi. Saya bikin offset O spasi 20 untuk kertas A3 dan 10 untuk bagian pinggirnya. O 10 untuk bagian pinggirnya. Jadi ini garisnya nanti harus kita pecah dengan cara explode. Saya ketik EX. Jadi garis ini adalah garis rectangle, dimana dia satu kesatuan seperti polyline. Maka garis ini akan saya pecah dulu ya. X spasi, saya pilih garis yang dipecah, lalu saya enter. Setelah itu saya membuat join antara garis ini dengan garis ini, yaitu saya ketik F fillet, saya pilih garisnya, lalu garis yang tidak saya pakai bisa saya delete ya. Jadi ini adalah garis tepi pada gambar kita.
Dan garis tepi ini nanti dia fungsinya supaya gambar terlihat lebih rapi ya. Untuk membuat crop umumnya jarak antara garis tepi ke sini adalah 60 mili sampai 80 mili. Ini saya offset 60. Dan untuk bagian nama itu ukuran standarnya 12 mili sampai 15 mili. Ini bisa saya bikin 15, dan dia garisnya panjang sampai sini, maka ini akan saya trim. Setelah itu saya tinggal menambahkan bagian bawahnya saja. Lalu ini saya copy sesuai kebutuhan tadi ya, nama, terus kalau untuk mahasiswa biasanya butuh nama, NPM atau nomor mahasiswa, nomor pokok mahasiswa, mata kuliah apa, tugasnya apa, skala berapa. Jadi ini kalau misalnya sudah ini bisa kita blok supaya nanti bisa di copy ke bagian yang lain. Lalu kita lengkapin dengan membuat keterangan ya di sini. Di sini untuk membuat keterangan ini ada multiline text di sini. Ini bisa pilih multiline, bisa pilih single text. Kalau multiline text dia teksnya itu bisa panjang ya, jadi bisa beberapa kata. Kalau single text dia tidak bisa di enter, bedanya seperti itu. Kita contohkan multiline text seperti ini, misalnya nama, ini bisa saya enter Suci Rama Dani. Ini beda kalau saya bikin single line di sini. Ini ketika saya nulis single line ini tidak mau di enter ya. Jadi beda seperti yang tadi. Jadi dia harus satu-satu. Ini ukurannya. Jadi ini ukurannya tadi bisa kita ganti. Jadi bisa kita edit 10. Nah, kalau misalnya namanya terlalu panjang, ini bisa pakai yang multiline text, karena multiline text itu dia hampir mirip dengan Word ya. Jadi ini bisa digeser-geser soalnya. Dan ini bisa saya pilih tengah seperti ini. Dan ini ukurannya bisa saya ganti dengan properties, text height-nya saya ganti. Ini nanti diisi semua. Lalu yang paling bawah itu bisa kita masukkan logo kampus kita.
atau logo perusahaan. Untuk memasukkan logo perusahaan atau logo kampus itu bisa dua ya, bisa copy paste langsung ataupun bisa insert gambar. Nah, cara pertama untuk memasukkan logo, kita bisa copy langsung. Ini saya copy atau Ctrl C ya. Setelah itu saya pilih file saya tadi, lalu Ctrl V di sini. Setelah itu saya klik, lalu saya atur skalanya. Setelah itu ini F8 nya dihidupkan supaya dia tidak miring-miring. Jadi ini gambarnya karena formatnya ternyata PNG sehingga dia tidak bisa terbaca masuk sini. Itu kelemahannya dari Ctrl paste tadi, Ctrl C Ctrl paste, dan juga ketika kita pindah file maka dia tidak akan terbaca ya, tidak akan ikut. Maka cara kedua adalah dengan insert object. Kita pilih insert di sini di toolbar atas, lalu kita pilih oleh object. Kita pilih dari pen brush picture di sini, kita oke. Setelah itu ambil paste from, kita pilih file kita dulu di sini. Nah, ini file kita pilih, lalu kita close. Nah, maka gambar kita ini sudah sudah masuk dan dia formatnya tidak salah. Nah, ini perbandingan antara insert sama copy paste. Kalau copy paste dia akan filenya tidak utuh karena dia formatnya PNG bukan JPG. Ini kita hapus saja. Nah, selanjutnya setelah semua selesai kita tulis, kita harus membuat kop ini menjadi satu kesatuan atau menjadi blok. Untuk menjadikannya blok, kita bisa membuat blok editor di sini ya, atau copy clipboard seperti yang pernah saya beritahu di video sebelumnya. Tapi untuk membuat kop ini kita harus menambahkan atribut blok karena tidak semuanya sama ya. Jadi seperti nama, NPM, mata kuliah, tugas, ini kan dia kalau nama, NPM, mata kuliah ini bisa sama semua. Tapi kalau untuk nama tugas, skala, nomor gambar itu mungkin bisa berbeda-beda. Jadi kita membuat atribut definisi dari blok ini. Oke, di sini nama tugas, skala, nomor gambar ini saya hapus karena nanti kita akan mengisinya dengan atribut definition ya. Jadi yang pertama ini sudah saya kosongkan, lalu saya ketik att spasi, lalu keluar dialog box seperti ini yang menanyakan tagnya apa, promnya apa, defaultnya apa. Ini saya tulis nama tugas ya, nama, dan dia tidak boleh ada spasi, jadi saya pilih garis bawah nama tugas. Lalu di sini ini saya copy saja nama tugas, ini center, text height-nya sama seperti yang tadi, atau dibesarin jadi 3 bisa. Lalu saya tulis di sini nama tugas, ini saya jadikan center. Ini atribut definition yang pertama. Lalu saya bikin atribut definition kedua, saya ketik lagi att, saya tulis skala
garis bawah gambar. Ini saya copy, justifikasinya center, saya adjust seperti ini. Lalu untuk nomor gambar saya bikin atribut lagi seperti tadi, nomor gambar. Mengapa butuh atribut definition pada blok? Karena kalau kita langsung saja ngeblok cop ini lalu kita copy, nanti kita tidak bisa menamai nama tugasnya, skalanya, nomor gambarnya berbeda-beda lembar ya. Jadi kita harus bikin attribute definition dulu supaya kita bisa memberikan nama yang berbeda. Ini saya blok ya, saya pilih semua, lalu saya ketik B spasi blok, lalu saya ketik cop gambar A3, saya oke kan. Nah ini nanti ada pilihannya nomor gambar. Di sini saya ketik nomor 01, skala gambarnya 1:100, nama tugasnya tampak atas, saya oke. Dan untuk nama tugas, skala, nomor gambar sudah sesuai dengan pertama tadi yang saya hapus ya. Ini ketika saya mau mengcopy untuk lembar kedua, ini tinggal copy saja ke sebelah. Ini sudah sama semua kan, kecuali nama tugas, skala, dan nomor gambar. Ini saya tinggal klik. Nah, di sini langsung kepilih ya. Nomor gambar ini saya pilih 02, skala gambar misalnya 1:50, nama tugas modeling 3D. Maka untuk gambar yang satu sama gambar yang kedua tulisannya tidak akan sama. Ini nomor gambar 01, ini nomor gambar 02. Berbeda halnya jika tadi saya langsung ngeblok saja, contohnya seperti ini. Ini misalnya saya copy dan saya explode ya. Ini saya explode, ini langsung saya hapus. Ini misalnya saya langsung mengetik ya, tidak memakai block editor. Ini tugas tanpa atas, ini skala 1:100, nomor gambar. Ketika saya membuat block editor di cop gambar, ini saya mengcopy seperti yang tadi, tidak ada masalah. Tapi ketika saya mau mengedit judul tugasnya, ini saya masuk ke block editor, ini saya rubah jadi modeling 3D. Maka cop 1 sama cop 2 tulisannya sama, sehingga ini akan membuat salah gambar ya. Padahal ini gambarnya tadi tampak atas, yang ini modeling. Sehingga itulah butuhnya atribut definition pada cop gambar. Oke, sekian tutorial dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Bye bye.